Shalom keluarga damai, hari ini kita kembali lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 Juli 2023 dan kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk datang dan mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sekali lagi boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami mau sama-sama datang kepada Tuhan Allah yang benar, sehingga kami boleh menyembah dan memuliakan Allah yang benar yang sudah menciptakan kehidupan kami ini. Kami mau belajar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita dari Kejadian pasal yang pertama. Dan tema perenungan pada hari ini adalah menyembah Sang Pencipta. Dan secara khusus hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dari hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengagumi suatu karya tertentu? Entah itu sebuah lukisan, sebuah karya yang membuat kita takjub ketika melihatnya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara melihat hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita cukup sering lihat dan bahkan kita cukup terbantu dengan alat-alat yang kita gunakan sehingga mempermudah bagaimana kita bekerja. Misalnya Bapak Ibu Saudara, gagang pel yang sederhana tetapi dapat memudahkan pekerjaan kita untuk membersihkan rumah tanpa harus menunduk, tanpa harus mengepel dengan cara tradisional di kala itu. Kita dipermudahkan dengan sebuah alat. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat mahakarya yang bagus dan begitu indah, kita akan melihat, wah siapa ini ya yang membuat dan menghasilkan karya sebagus ini. Kita akan dengan mudahnya memuji karya dan siapa yang membuat mahakarya tersebut. Namun karena seringkali tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita akan dengan mudahnya melupakan karya itu dan siapa yang membuat karya tersebut. Tetapi ketika hal itu adalah sebuah alat yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yang nampaknya biasa, seringkali kita sudah lihat dan seakan-akan sudah biasa kita pegang, kita lakukan, kita akan lebih mudah menganggap hal itu biasa. Siapa yang membuat ide pertama kali dan bagaimana pembuatan barang itu terjadi. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, sebuah mahakarya diciptakan untuk memperkenalkan kepada siapa pembuat atau pencipta mahakarya tersebut. Tetapi seringkali kita juga hanya terfokus kepada barang atau karya tersebut dan melupakan penciptanya. Bapak Ibu Saudara, hal ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana sebuah ciptaan itu seharusnya memperkenalkan kepada siapa yang menciptakannya.
Hari ini kita akan melanjutkan pendalaman firman Tuhan kita tentang Allah yang menciptakan. Dan kita akan masuk pada hari penciptaan yang ketiga dan yang keempat. Hari penciptaan ketiga, bagaimana Allah menciptakan tanah kering, benua dan pulau-pulau berada di atas air. Kumpulan air yang besar itu dinamai laut dan tanah kering itu dinamai darat. Dan Allah menyatakan semuanya itu baik. Allah menciptakan semua tumbuhan, baik yang besar dan kecil. Allah menciptakan kehidupan ini supaya bisa berkesinambungan. Tumbuhan diberi kemampuan untuk bereproduksi, tumbuhan diciptakan dalam beragam, banyak jenis, dan bumi menjadi hijau dan penuh dengan tumbuhan. Allah juga menyatakan bahwa semuanya ini baik. Itulah hari penciptaan yang ketiga. Dan hari penciptaan yang keempat adalah Allah menciptakan semua bintang dan benda-benda langit. Dan pergerakan dari benda langit inilah yang akan membantu manusia untuk memahami dimensi waktu. Dua benda langit besar diciptakan berkaitan dengan bumi. Yang pertama adalah matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan bulan yang memantulkan sinar matahari. Pergerakan benda-benda ini akan membedakan siang dari malam. Dan pekerjaan ini juga dinyatakan baik oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini, dalam 2 hari penciptaan hari ketiga dan keempat, Allah juga memiliki tujuan, yaitu menyatakan dirinya kepada manusia melalui kisah penciptaan, bahwa benda-benda yang biasa disembah bangsa-bangsa kafir pada waktu itu, seperti matahari, laut, dan binatang tertentu, itu hanyalah ciptaan, bahkan lebih rendah daripada manusia. Pernyataan ini penting karena pada waktu itu berkembang kepercayaan di tengah-tengah orang Israel. Mereka mendengar dari bangsa-bangsa tetangga bahwa mereka menyembah dewa-dewi yang adalah matahari, laut, dan bintang tertentu. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan yang Allah sampaikan kepada manusia, dalam hal ini Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu, Allah bermaksud mengatakan bahwa agar matahari, bulan, dan bintang-bintang itu justru menjadi tanda yang dapat mengarahkan manusia untuk dapat menyembah siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan juga menandai berlalunya waktu, musim, dan tahun. Tetapi yang berkembang pada waktu itu adalah manusia justru menyembah matahari, bulan, dan bintang. Seperti mungkin yang saat ini kita juga sering dengar tentang astrologi yang sebenarnya sudah berkembang sejak dahulu kala, yang sebenarnya memutarbalikkan maksud-maksud dari bintang-bintang ini dengan menganjurkan teori palsu bahwa bintang, planet itu mengatur kehidupan manusia. Hal ini adalah pengajaran yang salah, hal ini adalah pemahaman yang tidak benar. Justru manusia di zaman ini pada akhirnya bergantung pada keberuntungan berdasarkan astronomi, bintang-bintang, yang mengarahkan manusia kepada keuntungan setiap hari. Sehingga matahari, bulan, bintang, bahkan bumi justru malah menjadi pengatur kehidupan manusia. Bukan sebaliknya membawa manusia menyerahkan diri kepada sang pengatur ciptaan, tetapi justru malah bergantung kepada ciptaan yang tidak berkuasa sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita pun sebagai manusia, kita seringkali terbiasa melihat dan menikmati alam dan seluruh keindahan bumi ini. Kita melihat bulan, bintang, matahari, dan segala ciptaan, tetapi terkadang kita hanya menikmati tanpa merefleksikan kembali siapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Matahari yang indah, langit yang indah, hasil bumi yang begitu kaya, itu semua sebenarnya Allah sediakan. Selain untuk membantu manusia dalam tatanan kehidupan, Allah menciptakan segala sesuatu sebagai alat yang menolong manusia mengenal dan menyembah siapa pencipta. Melalui ciptaan, manusia bisa melihat bagaimana Allah itu mengatur segala sesuatu yang rumit, bahkan di luar kendali akal manusia. Bagaimana matahari bisa bersinar sedemikian rupa, bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh sedemikian rupa. Itu semua ada di dalam kehendak dan kuasa Allah yang tidak pernah berhenti sehari pun dalam kehidupan manusia. Dan di sanalah kita dapat melihat bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan manusia sebagai ciptaannya sekalipun. Kalau Tuhan saja mengatur matahari, bintang, bulan, bumi yang begitu rumit dan segala isinya sedemikian rupa,
Bukankah Ia juga adalah Allah yang justru lebih dapat sanggup berkuasa mengatur dan memelihara kehidupan setiap kita, anak-anak yang takut akan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, memandang ciptaan dan segala isi yang telah Tuhan sediakan, itu justru membawa kita untuk semakin menyembah Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan percaya bahwa Ialah Allah yang berkuasa lebih daripada segala hal yang ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, hasil bumi dan segala ciptaan yang ada, yang selama ini kami kagumi dan kami nikmati. Tetapi kami mau melihat segala sesuatu itu kembali lagi kepada siapa Engkau yang menciptakan, siapa Engkau yang mengatur sedemikian rupa ciptaan-Mu. Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah Allah yang berkuasa mengatur dan memelihara kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami mengenal Engkau Allah yang menciptakan hidup kami mau belajar untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat setiap hal yang Tuhan sudah berikan, kami mau memuliakan nama-Mu. Tuhan, bantu kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami mau mengagumi, menyanjung, menyembah Engkau lewat kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan sekitar kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.